Halo semuanya yang ada di rumah, sudah di sini bersama saya ya, Pramudia Dinata yang akan menjadi host kalian selama podcast kali ini. Di podcast Kesendian. Halo, ini murid-murid baru Notre Dame ya. Boleh say hi dulu mungkin di komentar-komentar, say hi bareng. Terus kita di sini bakal bahas tentang SND nih. Seribut apa sih? Udah ngomongin apa? Bakal ngomong SND ini tuh bakal seribut apa sih? Tapi nggak usah pikir-pikir yang berat-berat banget, soalnya di sini sudah bersama kita nih suster tercinta Notre Dame, Suster Karita. Gimana Suster kabarnya? Halo Adin, kabar baik. Kamu gimana? Saya baik Suster. Kita kan selalu diberkati Tuhan nih di kesehatan ini. Syukurlah. Semoga kamu pandemi juga tetap jaga kesehatan ya. Oh, makanya ya, kita Suster. pakai face shield. Iya, sip. Suster, di sini kita akan bahas kesendian nih. Kita mulai aja dari topik pertama ya. Iya, oke. Jadi kesendian ini kita bakal bahas apa sih Suster? Kesendian itu apa sih? Oke. Kamu lihat kata kesendian. Ya. Kata yang paling besar, ada huruf yang paling gede di situ adalah SND, ya kan? Nah, SND itu kamu kan udah lama. Apa tuh SND? SND itu Suster Notre Dame. Ya, Sister of Notre Dame gitu. Nah, Suster Notre Dame itu adalah kongregasi ya, biara suster-suster yang mengabdi kepada Tuhan, yang berlindung kepada Maria. Ya. Nah, Suster SND ini kan didirikan tahun 1850. 1850. Ya, kamu belum lahir. Kita belum Saya ada lahir juga, di sini. makanya. Ya. Dan berada di Jerman waktu itu lahir. Di Jerman, bukan di Brasil. Bukan. Nggak ada di Brasil. Nggak Ada. Oh, ada. Setelah Oh, berkembang. Nah, jadi setelah lahir di Jerman oleh dua guru. Dari dua guru saja. Dua guru itu namanya Aloysia Wolbring dan Lisette Kuling. Okay. Orang Jerman. Mereka usianya masih muda, tapi menjadi guru yang sangat bagus menurut ukuran kita karena dididik dari tradisi Bernard Overbeck. Nah, tahu nggak Bernard Overbeck? Wah, belum tahu nih saya Suster. Oh ya, kalian boleh supaya saya ingatkan lagi karena di pelajaran karakter kayaknya ada deh, ya kan? Iya Suster. Lupa saya Suster. Jadi Maaf Suster. Bernard Overbeck itu kan bapak pendidikan kita karena dari sejarahnya Bernard Overbeck itu di Jerman dia mereformasi pendidikan di Jerman waktu itu. Nah, dia sudah lahir sebelumnya, sudah berada sebelum Suster Aloysia dan Ignatia. Jadi setelah tradisinya dia, pedagoginya yang bagus itu dalam reformasi pendidikan itu diadaptasi di dalam pendidikannya Aloysia Wolbring dan Lisette Kuling. Nah, Oke. Banyak-banyak nih namanya nih. Ini nama-namanya nih pasti akan membuat kalian apa ya? Tapi akan ditemukan di buku jurnal Overbeck kalian. Ya nanti di Notre Dame kalian bakal sering-sering dengar nama ini nih. Ada di tempel-tempel itu di dinding-dinding gitu. Nah, harus tahu akarnya kenapa saya Notre Dame begini. Karena dari dua guru ini. Dari dua guru itu nanti diingat-ingat tuh nama dua gurunya tadi siapa ya? Jangan lupa ya, karena ini dua guru ini akan menjadi nama yang akan saya tanyakan di tugas akhir kalian. Maka ingat baik-baik, Aloysia Wolbring dan Lisette Kuling di tahun 1850 ya, kongregasi Suster Notre Dame berdiri di Jerman. Nah, dari situ mereka ini kan mendidik pada masa itu tuh masa bukan kultur kam. Jadi masa industrialisasi kan banyak orang berpindah ke kota. Sehingga anak-anak terlantar. Sampai Suster Aloysia Wolbring waktu itu menemukan anak-anak yang terlantar yang tidak sekolah. Nah, kebetulan dia ini kan anak bangsawan. Tapi orang tuanya sudah meninggal waktu dia masih kecil. Coba. Dia anak sebenarnya sudah kehilangan kasih sayang orang tua, tapi dia ketika besar menjadi guru, dia mau nolong anak-anak itu, ya, yang terlantar itu. Lalu dikumpulkan sekitar 8 orang. Nah, uang warisannya itu dia gunakan untuk membeli rumah, yang akhirnya menjadi panti asuhan. Jadi kalian kalau misalnya kehilangan apa-apa tuh bukan berarti akhir dari kalian. Betul banget gitu itu. Tapi justru lihat saja hidup Suster Aloysia Wolbring ini. Dia walaupun kehilangan kasih sayang orang tuanya meninggal di usia sangat kecil, tapi dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa peduli. Merangkul anaknya sama anak-anak yang terlantar gitu. Gitu. Maka terjadilah dia punya rumah itu
dikumpulkan anak-anak, dididik sehingga mereka bisa tumbuh dan bermartabat menjadi anak yang baik. Oh iya. Nah, gitu. Ini ingat-ingat nih asal usulnya. Nanti kita akan ketemu di pertanyaan berikut kan. Oh iya nih, asal usulnya nih bakal lanjut terus nih sampai pertanyaan berikutnya nih. Sebelum lanjut lagi masih ada nih, belum sampai ke keesendian itu lagi. Oke. Maka dua guru itu kan mau mengabdi secara total. Yeah. Sehingga mereka memutuskan jadi suster. Yeah. Ya. Lalu mereka menjadi suster Notre Dame, menjalani ketika mereka mengikrarkan kaul ya. Sebagai suster kan kita mempunyai 3 kaul untuk mengucapkan kaul itu bahwa saya mau mengabdi Tuhan seumur hidup. Ya di tahun 1850 itu pada tanggal 1 Oktober itu 1850 mereka mengikrarkan kaul menjadi religius. Maka setiap 1 Oktober kita merayakan pesta SMD. Oh iya. Makanya pesta SMD setiap itu. tahun kamu ada kegiatan kita selalu 1 Oktober akan mengadakan pesta bersama ya, acara bersama. Waktu itu kan ada suster-suster datang juga rame-rame itu. Iya. Pas kebetulan ada suster dari berbagai ya kayak dari Korea ya, Korea, India, mereka juga datang dan kita merayakan 1 Oktober bersama Suster, kan. berarti itu kan ada dari Korea, India dan berbagai macam negara ya. Iya. Itu awalnya dari Jerman tuh dia gimana? Ya, itu dia. Berarti. Jadi setelah terbentuk di situ, lalu ada pada masa Bismarck itu ya, orang yang berkuasa di Prusia, di kerajaan Prusia di Jerman itu melarang untuk melakukan aktivitas religius. Waduh. Mereka diusir, suster-suster yang sudah semakin banyak itu. Sulit. Iya. Makanya mereka akhirnya hijrah ke Amerika. Wow. Pindah ke Amerika dari Pindah Jerman. ke Amerika mereka. Naik kapal tuh? Iya, naik kapal. Iya, naik kapal. Naik kapal bukan 1-2 hari loh, berbulan-bulan. Berbulan-bulan, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak perlu. Iya, betul. Iya. Iya, kamu tahu lah tahun 18 sekian ya. Iya. Mau gimana tuh? 1800-an gimana ya, susah. Akhirnya kita berkembang ke sana. Jadi tantangan ketika kita ditantang, Tuhan membuka pintu lain tuh untuk kita berkembang, ya kan? Tuhan tuh pintunya ada banyak, jadi kalau nggak bisa lewat satu pintu tuh masih ada pintu lain. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita jangan takut ditantang, jangan takut mengalami tantangan, cobaan, karena Tuhan tuh sudah atur. Ya, Din, kamu pernah mengalami tantangan nggak? Banyak, suster. Aduh, tapi kamu harus tetap semangat karena apa? Pasti tantangan itu selalu punya hikmahnya, ya kan? Itu ketantangan tuh jadi kayak sama aja kita ada pintu banyak ya. Terus kalau misalnya pintunya nggak bisa buka, jangan terlalu dipaksain, terus dibukain yang lain kok. Iya, ada jalan yang lain begitu loh. Banyak jalan ke Roma ya kan? Iya, banyak jalan ke Roma. Oke. Jadi setelah itu berkembang ke Amerika, lalu berkembang ke Brasil, berkembang ke kita sudah langsung ada punya di Belanda juga. Nah, dari Belanda itu suster-suster datang ke Indonesia. Oh, dari Belanda. Oh iya dari Belanda. Jadi tahun 1934 suster-suster dari Belanda, SND dari Belanda itu membuka misi di Indonesia karena kan pada waktu itu masa perang. 1934 masih penjajahan Belanda. Nah, para penjajah itu kan mereka juga membawa para romo-romo misionaris, suster untuk membuka karya di kesehatan, pendidikan. Begitu juga ya. Jadi kita membuka pendidikan waktu itu di Purbalingga dan Pekalongan untuk pendidikan, untuk karya-karya Suster Notre Dame yang berkembang sekarang di Indonesia ada di berbagai tempat. Nah, termasuk sekolah, terbentuklah sekolah yang kita mulai dari Purbalingga, Pekalongan dan juga Jakarta. Akhirnya nih ada maka hadirlah sekolah Notre Dame. Begitu. Itu awal mulanya Notre Dame tuh. Iya. Kamu bisa lihat kan jalurnya dari Jerman sampai dari Belanda, terus akhirnya Pekalongan, muncul di Jakarta. Jakarta terus ya. Dan kalian ada yang dari Pekalongan nggak nih? Ya nggak usah. Iya. Jadi akar-akar dari nilai-nilai Notre Dame tuh punya nilai-nilai juga terus akarnya berarti awalnya dari Jerman dari dua guru itu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat kan kenapa akhirnya kita memiliki semangat. Setiap kongregasi suster ya atau organisasi apapun tuh pasti punya ciri khas. Oh iya. Sama juga kayak kamu di keluarga pasti punya ciri khas, ya kan? Iya punya. Keluarganya Adin beda dengan keluarganya teman kamu siapa? JC, teman kamu apalagi Rafael Reja beda. Itu pasti beda ininya. Itu artinya setiap keluarga punya nilai-nilai inti yang menjadi ciri khas sesuai dengan anugerah karunia yang diberikan Tuhan pada kamu. Sama juga Suster Alusia dan Ignatia itu kan membentuk jadi kongregasi NSN itu punya nilai intinya ya. Nah, sebenarnya nilai inti itu
dari kongregasi sendiri, spiritualitas suster itu kan menjelmakan kasih dan kebaikan Tuhan. Makanya kita selalu Tuhan itu baik. Kita bisa lihat ada Santa Julia yang juga semangatnya diilhami, dihidupi oleh para suster ini. Maka kita selalu melihat Tuhan baik gitu. Nah, dari dua suster ini kita melihat dari hidupnya itu kan peduli, mengangkat martabat anak-anak. Nah, ini oleh pendidikan Notre Dame itu menjadi formula yang kita kenal namanya 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan ini Notre Dame. Perhatiin nih, 4 pilar pendidikan nih. 4 pilar pendidikan Notre Dame itu yang menjadi dasar untuk kita melihat apa nilai inti di dalam sekolah-sekolah Notre Dame. Oh iya. Ya. Jadi 4 pilar itu, pendidikan itu menjadi ciri khas yang membentuk anak-anak Notre Dame. Nah, di Notre Dame sendiri kita turunkan, di sekolah Notre Dame Jakarta ini kita turunkan menjadi hormat dan peduli. Hormat dan peduli. Jadi hormat dan peduli ini core value-nya nih. Core value-nya dia. Core value nih. Notre Dame tuh punya core value, hormat Ingat dan ya, peduli. Ingat baik-baik. Core value Notre Dame, hormat dan peduli. Hormat dan peduli. Nah, ingat-ingat tuh. Jadi suster, kan core value Notre Dame nih hormat dan peduli. Kenapa? Kenapa hormat dan peduli? Iya. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kan semua diberikan anugerah yang berbeda. Oh iya. Ya kan? Dan kita tidak menciptakan sendiri, tapi itu karunia. Sehingga kita tidak merasa karena saya yang ciptakan sendiri berarti saya lebih dari orang lain. Tidak, ya kan? Kita semua sama di hadapan Tuhan, punya martabat yang sama. Maka lahirlah hormat, menghargai orang lain karena kita tuh setara, secitra dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak menciptakan kita tuh citranya tuh dari lain-lain, nggak, dari citra Tuhan sendiri. Dari ya kan? Tuhan. Maka kita ini berharga kan? Yeah. Nah, kalau kita sama-sama berharga sebagai manusia setara, kita tidak ada merasa lebih dari orang lain. Kamu sama saya itu sama. Kamu mau dari suku mana, mau kulit kamu bagaimana, mau kamu kaya atau miskin, tetap aja kita tuh lahir sumbernya adalah Tuhan. Dari Tuhan. Citra yang sama dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi itu lahirnya hormat itu. Hormat. Oh iya. Kalau peduli. Kalau peduli, ya. Ya kita sudah, Tuhan itu sudah sangat baik dengan kita. Seperti Suster Alucia ya, dia menerima kebaikan Tuhan selama hidupnya. Kebaikan itu kalau kita rasakan, kita diciptakan juga, itu kan esensinya bukan supaya saya hidup untuk diri saya, tapi saya harus hidup untuk orang di sekitar saya, sesama lingkungan. Sehingga saya harus berbagi, memperhatikan. Sama saya belajar untuk apa? Supaya saya pintar sendiri? Enggak. Kamu pasti pintar, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi insinyur, pasti untuk digunakan ke orang lain kan? Iya, Pak. Iya. Kamu jadi pejabat, kayak saya kemarin dengar Ahok kemarin, saya mau jadi pejabat supaya bisa nolong orang. Nih, itu contoh kayak Ahok itu nih. Makanya jadi kita belajar sekeras mungkin mencapai prestasi, tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk bisa mengembangkan diri kita dan orang lain. Gitu. Untuk sesama. Sehingga ini perlu ditanamkan semangat peduli itu, bahwa Tuhan sudah memberikan kita karunia segalanya. Kita harus gunakan untuk orang lain. Sehingga kita harus peduli, dia butuh apa? Oh, kita harus perhatikan. Kita tidak bisa, saya yang bagus sendiri, enggak juga. Karena kalau begitu kita tidak menanam menyebarkan berkat kebaikan. Kalau Suster Alucia mau egois, bisa aja. Ini uang warisan gua kok. Buat gitu beli mobil, nggak ada mobil. Mau beli ini beli tanah gitu. Beli tanah. Bisa aja sih untuk dia sendiri atau buat kaya. Tapi kan dia melihat, orang di sana butuh. Saya mau merangkul dia supaya dia itu berkembang. Jadi makanya apa yang Tuhan tanamkan di kita, karunia itu jadi berlipat ganda, karena setelah itu digunakan untuk diri kita mengembangkan orang lain berkembang, dia akan berkembang lagi untuk orang lain menjadi berkat berlipat gitu, jadi berkat menjadi berkat gitu. Seperti itu. Ingat-ingat ini core value Notre Dame tuh hormat dan peduli, semangat hormat dan peduli dari murid-murid Notre Dame tuh harus ada selalu ya. Ya, itu dia. Maka dari situ kita bisa melihat kenapa ini menjadi ciri khas kita di core value kita, karena akarnya dari sejarah yang ada dalam sejarah kongregasi Suster Notre Dame yang kita lanjutkan.
Ini menjadi legasi ya, warisan pendidikan yang kita lanjutkan supaya menjadi ciri khas kita. Gitu. Suster, ngomongin kongregasi Notre Dame nih. Nah, kongregasi SND, bedanya sama yang lain tuh apa, Suster? iya, kan begini ya, Tuhan itu kan terlalu agung ya. Terlalu agung. Kamu tidak bisa mengebutkan Tuhan. Tuhan maha semuanya, mau maha baik, maha pengasih, mau ini ya. Yeah. Lalu muncullah pelayanan yang menunjukkan apa ya, sifat-sifat Tuhan. Yeah. Ya. Ada kongregasi suster-suster yang khusus melayani di kesehatan. Yeah. Menunjukkan Tuhan yang penyembuh gitulah. Lalu ada kongregasi pendidikan, menunjukkan Tuhan yang selalu memberi karunia mendidik dan begitu. Jadi sebenarnya setiap kongregasi yang berbeda itu membawa semangat-semangat dari Tuhan yang sangat luar biasa itu dalam pelayanan setiap hari. Okay. Makanya ciri khasnya jadi berbeda-beda kan. Kamu bisa bedakan suster gitu. Di Ursulin sama suster SND itu punya ciri khas yang berbeda dan pelayanan yang berbeda juga. Gitu. Oke, Suster, kan hormat dan peduli itu kan core value Notre Dame ya. Suster udah ngelihat bentuk hormat dan peduli belum di murid-murid Notre Dame? Memang kalau kita melihat nilai hormat dan peduli itu kan sebenarnya secara manusia aja, tanpa bilang kamu Notre Dame, pasti semua orang mau menjadi hormat dan peduli. Oh iya, semua orang kan? Nggak cuma anak. Kita bisa lihat contoh orang hormat dan peduli ya, seperti berbagi, memperhatikan orang yang membutuhkan atau yang miskin, menyapa, tersenyum. Itu kan bentuk-bentuk yang apa ya, umum yang simple gitu, simple dan umum juga. Tapi sebagai Notre Dame ini kita harus menjadi kebiasaan kita, sehingga kita tuh nanti udah tahu nih ketemu di mall langsung menyapa. Oh, anak Notre Dame banget nih, karena dia sudah terbiasa menyapa di sekolah kan. Jadi udah ini anak Notre Dame banget nih karena dia sudah terbiasa menyapa. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu, kayak di rumah, oh saya terbiasa mengungkapkan pendapat, ya itu ciri khas saya tuh, karena keluarga saya orang tua saya selalu mengajarkan untuk mengeluarkan pendapat gitu. Itu menjadi ciri khas keluarga kamu. Sama juga di Notre Dame karena kita membuat pembiasaan menyapa, memberi salam sebagai bentuk peduli itu ya. Maka itu menjadi habit kita. Lalu berbagi juga. Di Notre Dame tuh ada gerakan ini ya. Jadi kalau ketemu guru kita harus berhenti, salam, terus berjalan lagi, itu ada beberapa detik itu harus gitu kalau ketemu guru. Iya. Jadi kan itu juga bentuk respect ya kepada orang, bahwa kita tidak mengabaikan orang, ketemu langsung hanya gini aja. Salah doang itu nggak boleh banget itu, nggak sabi banget. Iya. Walaupun kita ketemu teman, hai begitu kan, rasanya bahwa kita ini memanusiakan. Dia kan bukan benda mati kita nih. Jadi kita harus saling menyapa gitu. Itulah bentuk kepedulian. Terus ada hal lain seperti berbagi, ya kan? Yang sudah dibuat di Notre Dame ya. Kita ada beberapa teman kita yang berkunjung ke tempat misi suster di Timor setelah menggalang dana dari dana Natal, Prapaskah, itu dibagi kepada yang membutuhkan. Ada banyak kegiatan lain yang kamu juga lakukan ya kan? Seperti kamu OSIS bergerak mengumpulkan dana untuk ini yang selama pandemi ini berbagi kepada teman-teman itu yang membutuhkan ya, orang-orang yang di jalan yang membutuhkan. Itu sebenarnya satu bentuk nilai peduli yang sudah diimplementasikan. Nilai peduli itu ada berbagai macam ya. Jadi itu istilahnya praksisnya. Kalau nilai peduli ya praksisnya, kegiatan-kegiatannya bisa dalam berbagi, memperhatikan orang lain yang butuh, ya menyapa dan sebagainya. Jadi kalian tuh barusan kan kalian udah dikasih tahu nih bentuk-bentuk kehormatan peduli ya. Nah, kalian tuh kalau di sekolah Notre Dame tuh pasti harus ngeluarin nilai-nilai hormat dan pedulinya juga, nggak di sekolah Notre Dame juga, pastinya di luar sekolah juga nunjukin hormat dan pedulinya nih. Suster, kita tuh ngeluarin hormat dan pedulinya tuh kayak sebagai anak Notre Dame nih. Suster mau lihatnya kita ngeluarin bentuk hormat dan peduli kayak gimana sih, Suster? Kayak kita ketemu suster terus kayak hormat gini atau gimana gitu? Iya. Kalau tadi kan kita sudah jelas peduli, saling menyapa begitu ya. Hormat itu bukan soal saya hormat karena kamu lebih tua dari saya, bukan. Esensi hormat itu karena kita merasa kita secitra, kita tuh sederajat.
mau yang tua, yang muda, yang kaya, miskin, suku berbeda, kita tuh sederajat. Maka kita respect karena kita penciptanya tuh satu. Nah, bentuk respect atau menghormat itu adalah bahwa kita tidak merendahkan orang. Tidak merendahkan orang. Bentuknya tidak merendahkan sombong. orang. Gak ada anak Notre Dame yang sombong-sombong loh sebenarnya. Karena dia respect. Nah, nggak ada, saya tidak mau lihat anak-anak Notre Dame sampai sombong-sombong. Itu bukan ciri khas Notre Dame loh. Ya kan? Ternyata nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Tapi kita mau supaya semua berkembang. Jangan saya mau menang sendiri. Nah, itu karena kan kita mau supaya kita saling berkembang satu sama lain, gitu. Dengan dibarengi dengan peduli itu juga. Terus kalau hormat itu artinya bahwa karena saya tidak merendahkan orang, ya makanya di sini adalah kita tidak mengenal bullying. No bullying di bro. Notre Dame. Nggak ada bullying di Notre Dame. Anda jalan dikit ada posternya, no bullying. Jalan dikit lagi ada posternya lagi, no bullying lagi, gitu jadinya. Karena apa? Kesadaran kita bahwa kita ini sama sederajat. Jadi ngapain lo pakai ngebullying gitu loh? Nggak ada hak manusia membuli orang lain atau merendahkan karena kita tuh sederajat. Kecuali nih ya, kamu yang menciptakan kamu, yaitu kamu punya hak lah. Tapi yang menciptakan Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk merendahkan, membuli orang lain karena itu sangat bertentangan dengan nilai, dengan citra Tuhan sendiri, ya kan? Tuhan yang agung saja mau merendahkan diri untuk menebus kita manusia yang berdosa. Tuhan itu ya. Maka kita yang diciptakan oleh Tuhan harus mengikuti jejaknya juga supaya kita memperhatikan ya teman-teman kita, tidak saling membuli atau melecehkan atau mengejek-ngejek. Nah itu bercanda oke lah, tapi jangan sampai kita mengejek atau menghina. Jangan berlebihan lah pokoknya, jangan berlebihan. Kalau mungkin awalnya buat kalian susah, ingat aja Tuhan tuh ngasih pintunya ada banyak. Itu dia. Kalian tuh harus ingat Tuhan tuh pasti memberi jalan. Kalau misalnya kalian tuh awalnya jahat banget tuh ya, ntar kalian tuh masuk sini tuh harus jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Itu harus dia. Jadi hormat, peduli. Iya. Kamu sudah menangkap banget deh Adin, karena kamu sudah Notre Dame ya. Jadi kata-kata transformasi itu yang muncul gitu. Ketika Suster Aloysia itu ya melewati tantangan itu, dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkembang ke Amerika itu kan menjadi pribadi yang tangguh. Sama, kita ditantang itu kita akan berubah menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Itu yang kita sebut transformasi. Maka pendidikan Notre Dame itu ya, sampai anak-anak yang masuk Notre Dame ya harus berubah. Dari masuk awal cute-cute gitu, ya harus nanti setelah tamat dewasa. Dari yang ego-ego, sombong-sombong, masuk bisa jadi peduli, perhatian gitu. Jangan sampai sudah 3 tahun masih kayak sama, waduh nggak ada transformasinya dia nih. Tuh, gitu. Saya jadi ingat tuh pertama masuk SMA ketemu culun banget bro, culun banget. Culun ya. Terus ketemu orang yang lebih culun lagi tuh rasanya kayak, jagoan bro. Udah, terus bully-bully dikit, terus ada suster lewat, dimarahin, terus saya berubah gitu kan. Oh iya, diingetin, tiap hari tuh kita diingetin tentang core value Notre Dame, harus hormat dan peduli. Ya akhirnya lama-kelamaan juga harus berubah nih. Iya. Ya intinya kan semua pendidikan tuh membuat kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lah. Iya gitu. Nah suster, kan ini pendidikan nih ya. Suster tuh kesulitan mendidik anak-anak sekarang ya. Saya, teman-teman saya NUJC kan. Terus susah mendidik kita biar hormat dan peduli itu kayak gimana? Kesulitannya? Itu kesulitan. Ya kan sekarang kan anak-anak tuh kan banyak tantangannya ya, godaan-godaan. Banyak tantangannya. Godaan paling jelas ya teknologi sekarang gitu. Sehingga maunya pegang gadget terus atau maunya itu yang berhubungan dengan IT atau yang karena sibuk dengan diri sendiri, ya kan? Sehingga kadang tidak peduli sama orang lain. Ya di rumah aja saya sampai ngecek ke orang tua. Itu kemarin PJJ, sebenarnya kan PJJ cuma berapa jam ya kan? Tapi seharian di kamar, ngapain gitu loh? Kan jadi nggak perhatian sama orang tuanya, nih kurang membantu orang tua. Nah itulah kecenderungan kita sekarang ya, karena kan teknologi kan menarik dan segala macam. Tapi supaya kalian mengerti ya, ini mas cuma sarana doang, ya kan? Karena orang butuh ketika kamu nanti generasi kamu ini bekerja, apa yang dibutuhkan adalah soft skill.
Karena kan komputer semua sudah bisa. Oh, Dulu iya. zaman saya mau kuliah jadi insinyur atau jadi programmer. Sekarang orang mau jadi YouTuber karena kan sudah ada orang yang buat program gitu loh. Iya, iya, Ya iya. kan? Cari duit gampang. Nah, tapi untuk menjadi orang yang benar-benar disukai, ya, kayak lihat ya YouTuber itu. Kalau mereka disukai karena mereka menampilkan suatu nilai. Yang kekasannya dia Iya, gitu, iya. nilai terutama yang bantu-bantu orang, ya Oh, kan? iya. Pasti subscribernya banyak, pasti banyak yang nonton, saya aja nonton. Oh, iya, betul. Gimana gitu. Jadi kita di sini tuh apa? Gangguan kita tuh gadget sebagai sarana ini kayak kita aja nih. Sekarang kita lagi kan di sana di rumah. Mm-mm. Kita sekarang di sini. Mm-mm. Apa namanya? Anda bisa nonton kita lewat misalnya lewat YouTube gini. Itu juga ini YouTube tuh sarana doang. Tanpa suster gini kita nggak bisa nih kayak gini. Ya, jadi Nggak bisa bahas yang kita kesenian. bangun adalah di sini kerjasama kan, Kerjasama, Adin. iya. Jadi kalau kita punya skill komunikasi yang bagus, kita bisa apa ya? Bisa menerima masukan. Karena kita kalau bekerja sama tuh kita tidak mau ide kita saja, Ya, harus tapi kita dengerin harus orang saling juga. mendengarkan. Nah, itu namanya soft skill. Nah, soft skill itu kan namanya pembentukan karakter ya. Ya. Harus dibiasakan terus-menerus supaya menjadi apa? Skill kita. Nah, yang dibutuhkan untuk kalian nanti besok bekerja. Orang bekerja, kamu coba skill komunikasi kamu gimana coba? Oh, nggak tahu menyapa dengan hormat, baru ketemu mau apa? Mau ngelamar kerja aja. Di mana tempatnya? Mana sih? Nah, itu kan skill komunikasinya buruk banget nanti ya. ketemu Apalagi atasan. nggak pernah terbiasa untuk mengucapkan salam. Nah, itu bukan anak Notre Dame, jelas lah ya, Din ya. Pasti Iya. anak Notre Dame harus menyapa dulu. Sudah salaman selamat pagi gitu. Pasti itu anak Notre Dame, ya kan? Iya dong. Itu biar ntar juga gampang ke depannya nih, masa depan kalian tuh cara juga perlu dasar-dasar yang kuat nih. Iya. Nah, kalian kan udah menyimak nih dari awal sampai sekarang ya. Sekarang saya mau ngetes dulu nih ke kalian nih. Supaya tahu aja nih, kalian tuh nonton gak sih? Nih jadi satu pertanyaan aja nih dari saya ya. Siapa sih ada dua guru tadi, yang pertama suster yang diri Notre Dame. Udah. Itu kalian jawab di live chat ya. Terus suster ini juga ada pertanyaan penting yang harus kalian jawab nih. Ya. Suster silakan. Oke, jadi kan tadi sudah mendengar tentang keesendian dari tadi ya ketika ngobrol sama si Adin. Jadi apa sih yang bisa ditangkap dari sini ya? Suster pengen tahu nih dari anak-anak yang sudah mengikuti dan menyimak dengan sabar. Silakan tulis di live chat ya. Apa yang ingin kamu wujudkan sebagai anak Notre Dame nantinya? Silakan masing-masing menulis dengan nama jelas ya. Ada di situ akan diberikan waktu. Apa yang ingin kamu wujudkan sebagai anak Notre Dame? Oke? Suster tunggu. Oke.
sekian podcast kali ini ya. Kalian boleh terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mari kita bertemu di sesi-sesi selanjutnya yang akan datang, oke? Terima kasih. Bye, terima kasih.